Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Materi apa yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi penggerakan. Yang ketiga, fungsi pengorganisasian. Dan yang keempat, ada fungsi pengawasan. Mari kita simak. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa fungsi perencanaan itu? Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Selanjutnya, syarat-syarat perencanaan. Adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri yaitu 1. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. 2. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis. 3. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. 4. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. 5. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. 6. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. 7. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Kemudian, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Apa saja sih fungsi penggerakan itu? Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pekerjaan yang efektif dan efisien. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Kemudian, Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Mendapatkan orang-orang yang cakap. 2. Mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang diinginkan. 3. Memberikan otoritas kepada mereka. 4. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Apa sih fungsi pengorganisasian itu? Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasi antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Satwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu 1. Perumusan tujuan. 2. Penetapan tugas pokok. 3. Perincian kegiatan. 4. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. 5. Departementasi. 6. Pelimpahan otoritas. 7. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. 8. Facilitating yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Kira-kira apa ya fungsi pengawasan itu?
Yang terakhir, fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional. Terdapat keberadaan input, jumlah, dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas, penjadwalan, dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Selanjutnya, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu 1. Tahapan penetapan alat pengukur, 2. Tahapan mengadakan penilaian, 3. Mengadakan tindakan perbaikan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Teman-teman sekarang udah tahu kan apa itu fungsi-fungsi manajemen? Fungsi manajemen tadi yaitu ada 4, planning, organizing, actuating, dan controlling. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.